Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, shalom, salam bahagia buat kita semua. Kita berjumpa lagi di TV Pantekosta dalam program pelajaran tentang Roh Kudus. Kita bahas tentang Roh Kudus pada hidup manusia ada 12 poin. Kemarin kita telah bahas 6 poin, yaitu 1. Roh Kudus ada di atas kita. 2. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. 3. Roh Kudus ada dalam keturunan orang-orang percaya. Yang 4. Roh Kudus ada dalam tubuh kita. Dan yang 5. Roh Kudus ada di mata. Dan yang 6. Roh Kudus ada di lidah dan di dalam mulut kita. Haleluya. Dan kita masuk sekarang pada poin 7. Roh Kudus ada di tangan. Haleluya. Dalam Kisah 8 ayat 17 berkata, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Rasul-rasul dalam pelayanan mereka disertai dengan kuasa yang dahsyat. Dengar, ketika mereka menumpangkan tangan atas jemaat, maka orang-orang itu penuh dengan Roh Kudus. Kita konfirmasi dengan Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Ada kuasa yang besar pada hamba-hamba Tuhan. Dan ketika hamba-hamba Tuhan terulur tangannya kepada orang banyak, kepada jemaat Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Di tangan hamba-hamba Tuhan ada Roh Kudus, ada kuasa yang besar. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya pakailah tangan kita untuk jadi berkat. Ulurkan tanganmu kepada yang lemah, angkat mereka. Kalau tanganmu penuh dan engkau banyak berkat, ulurkanlah tanganmu untuk memberi. Dengan demikian tanganmu itu berisi atau di dalamnya ada Roh Kudus, Roh yang sangat indah dan baik. Nomor 8. Di pikiran dan di skill manusia, kita diberi otak untuk memiliki kemampuan berpikir, merancang, dan menganalisa. Dan di dalam otak manusia ada skill, ada kemampuan. Kalau kita baca Alkitab dan kita lihat dalam Keluaran 31 ayat 2, Tuhan berkata, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Di dalam pasal 31 ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga. Dan selanjutnya di dalam otak manusia ada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dan untuk memiliki banyak keahlian, keahlian teknik, keahlian berpikir, dan keahlian untuk melaksanakan banyak tugas dan pekerjaan. Haleluya. Hendaknya pikiran kita penuh dengan Roh Kudus, dan kita pasti akan berkarya secara hebat, dahsyat, dan luar biasa karena pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nomor 9. Di kandungan. Haleluya. Catatan itu dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ingat, ada dua perempuan istimewa yang rohani, dua wanita pilihan. Alkitab tulis bahwa di kandungan Maria Roh Kudus menaungi dia, dan di kandungannya ada Roh Kudus.
Haleluya, luar biasa. Sampai di dalam tubuh manusia yang paling dalam, di alat reproduksi manusia, ternyata Roh Kudus itu ada. Jaga hidupmu, jaga kesucian kita, supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, berkarya dahsyat di dalam kehidupan kita. Nomor 10, Roh Kudus ada di batin. Haleluya. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat, roh Tuhan, kata Tuhan, rohku ada di dalam batinmu. Bagian terdalam dalam hidup manusia yang sering dalam bahasa yang biasa dipakai, di dalam nurani manusia, di dalam batin manusia, Roh Kudus tinggal di situ. Batin manusia, roh manusia, dalam artian lain, dalam roh manusia berdiam roh Allah. Diberdiam roh Allah. Haleluya. Batin manusia, nurani manusia, roh manusia yang didiami oleh roh Allah, itu sesuatu yang sangat berbeda dan sangat menakjubkan. Bukalah batinmu, serahkanlah nuranimu, dan serahkanlah juga rohmu kepada Tuhan, dan niscaya Roh Kudus itu akan memenuhi batin kita. Efesus 3:16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ada peran dahsyat dan luar biasa dari Roh Kudus untuk batin kita. Ketika batin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka itu akan terjadi hal yang sangat indah sekali. Tak cuma sekedar kebahagiaan, tak cuma sekedar sukacita, namun di dalamnya ada kekuatan yang oleh Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Nomor 11, di hati. Puji Tuhan, Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak-anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 9 ayat 1, aku menyatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Betapa berbahagianya kita sebagai orang Kristen, karena Roh Kudus itu ternyata ada di dalam hati kita, mengawal hati kita, menguatkan hati kita, dan membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada alasan untuk kita takut dan gentar, karena ternyata Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nomor 12, di dalammu. Ini menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Roh Kudus akan memberikan, akan melakukan peran yang sangat istimewa di dalam kita, karena kita ini adalah milik Roh Kudus, maka Dia ada di dalam kita. Luar biasa. Yehezkiel 37 ayat 14 berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang
menyatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus ada di dalam kita, ada di antara umat-umatnya. Ini adalah pernyataan Tuhan yang tidak mungkin dia tarik. Tuhan tidak mungkin berdusta. Kalau Tuhan berkata bahwa rohnya ada di dalammu, ada di dalam kita, itu berarti benar. Betapa kayanya kita, betapa luar biasanya kita, betapa istimewanya kita, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus berdiam di dalam kita, dialah yang mengatur hidup kita, dialah yang menuntun hidup kita, dialah yang bertanggung jawab untuk hidup kita, dan pasti dia akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat. Dia akan membela kita, menolong kita ketika kita dalam tekanan, dan dia akan memberkati kita ketika kita dalam kekurangan, dan dia akan menolong kita dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya hormatilah Roh Kudus. Percayakan hidupmu kepada Roh Kudus, dan kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah 12 poin tentang Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Amin.